kelompok 6 akan mempresentasikan pada 17 hakikat hukum internasional. Pengertian. Hakikat hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua. Satu, hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Dua, hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. Asas utama yang harus ditegaskan dalam praktik hukum internasional sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 2625 yaitu 1. Setiap negara tidak melakukan tindakan berupa ancaman agresi terhadap keutuhan terhadap wilayah dan kemerdekaan negara lain. 2. Setiap negara harus menyelesaikan masalah-masalah internasional dengan cara damai. 3. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. 4. Negara-negara berkewajiban untuk menjalin kerjasama dengan negara lain berdasar pada piagam PBB. 5. Asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. 6. Asas persamaan kedaulatan dari negara. 7. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban. Sumber-sumber. 1. Sumber hukum dalam arti materi adalah sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi substansi dari pembuatan hukum itu sendiri. 2. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang membahas bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang, atau penduduk hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. 1. Negara. 2. Takhta Suci Fatihah. 3. Palang Merah Internasional. 4. Organisasi internasional. 5. Individu. 6. Kaum pemberontakan. 7. Perusahaan multinasional. Hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. 1. Teori dualisme. Menurut teori ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum yang terpisah tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. 2. Teori monisme. Menurut teori ini, hubungan hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lain dan merupakan lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri dan hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding hukum internasional. Sistem peradilan internasional. Sistem peradilan internasional sistem kaitannya dengan peradilan internasional, yaitu unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga pengadilan internasional yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk atau kesatuan dalam mencapai keadilan internasional. Komponen-komponen tersebut yaitu 1. Mahkamah Internasional. 2. Mahkamah Pidana Internasional. 3. Panel khusus dan spesial pidana internasional. 4. Mahkamah Internasional. Penyebab dan penyelesaian sengketa internasional secara damai. Sebab terjadi sengketa antara lain. 1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional. 2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional. 3. Perebutan sumber-sumber ekonomi. 4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, ataupun keamanan regional dan internasional. 5. Adanya intervensi terhadap kedaulatan negara lain. 6. Penghinaan terhadap harga diri bangsa. Penyelesaian melalui pengadilan dapat ditempuh melalui 1.
Arbitrase internasional. 2. Penyelesaian yudisial. 3. Penyelidikan. 4. Penyelesaian sengketa internasional secara paksa atau kekerasan. 5. Perang. Penyelesaian sengketa internasional. Ada 5 aturan yang menjadi dasar dan rujukan proses persidangan MI. 1. Piagam PBB 1945. 2. Statuta MI 1945. 3. Aturan Mahkamah. 4. Panduan praktik. 5. Resolusi tentang praktik judisial internal Mahkamah. Mekanisme persidangan proses beracara MI. A. Mekanisme norma. Penyerahan perjanjian khusus atau aplikasi, pembelaan tertulis, presentasi pembelaan, dan keputusan. B. Mekanisme khusus. Keberatan awal, ketidakhadiran salah satu pihak, keputusan selasa beracara bersama, dan intervensi. Menghargai putusan Mahkamah Internasional. Seluruh anggota PBB secara otomatis menjadi anggota Mahkamah Internasional. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa, maka sudah menjadi ketentuan bagi negara-negara anggota untuk menggunakan haknya bila merasa dirugikan oleh negara lain. Akan tetapi sebaliknya, jika suatu keputusan Mahkamah Internasional telah diputuskan, segala konsekuensi yang ada harus diterima.